Perjuangan bangsa Indonesia yang berlangsung selama ratusan tahun dengan jalan diplomasi maupun perang atau angkat senjata pada akhirnya menghasilkan kemerdekaan dan kedaulatan bagi Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa-peristiwa bersejarah pada masa revolusi tersebut tentunya banyak mengandung nilai-nilai positif yang penting untuk diketahui. Banyak tokoh yang terlibat saat proses perjuangan memperoleh kedaulatan negara Indonesia. Para tokoh masa perjuangan kemerdekaan tersebut menunjukkan suri tauladan yang patut ditiru oleh generasi penerus bangsa. Ada 4 nilai-nilai perjuangan masa revolusi tersebut, yaitu sebagai berikut. Persatuan dan kesatuan. Kunci kesuksesan utama dari segenap perjuangan bangsa Indonesia ialah karena persatuan dan kesatuan. Sejak dari zaman datangnya bangsa asing ke Nusantara, proses terusirnya para penjajah hanya dapat dilakukan ketika rakyat dan pemimpin berhasil bersatu dalam satu tekad untuk mencapai kemerdekaan. Contohnya, pada waktu Belanda menciptakan negara-negara bagian dan daerah otonom dalam negara federal, hal tersebut jelas memperlihatkan bahwa Belanda berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, timbul berbagai kesulitan di lingkungan rakyat Indonesia, baik secara politis maupun ekonomis. Hal ini disadari benar oleh rakyat Indonesia, sehingga banyak yang menuntut untuk kembali ke negara kesatuan. Rela berkorban dan tanpa pamrih. Nilai kejuangan bangsa yang sangat menonjol di masa perang kemerdekaan adalah rela berkorban. Para pemimpin, rakyat, dan para pejuang pada umumnya benar-benar rela berkorban tanpa pamrih. Semua pejuang kemerdekaan di Republik ini memiliki perasaan rela berkorban yang sangat besar. Contoh, Jenderal Sudirman yang dalam keadaan sakit hanya dengan satu paru-paru tetap memimpin perang gerilya. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km dalam waktu sekitar 6 bulan dengan penuh derita, lapar, dan dahaga, tetapi semangatnya tak pernah padam. Cinta tanah air. Perasaan cinta tanah air sejatinya memiliki makna yang sangat mendalam bagi para pejuang saat itu. Perasaan cinta tanah air yang mereka wujudkan telah sampai pada titik yang tertinggi, yaitu keberanian untuk rela berkorban, tidak hanya berkorban harta, waktu, dan materi saja, bahkan nyawa pun rela asal negara ini dapat merdeka. Sebagai contohnya, sebagai perwujudan dari rasa cinta tanah air, cinta pada tumpah darahnya, maka muncullah berbagai perlawanan di daerah untuk melawan kekuatan kaum penjajah. Di Sumatera, di Jawa, Bali, Sulawesi, dan tempat-tempat lain muncul pergolakan dan perlawanan menentang kekuatan asing demi kemerdekaan tanah airnya. Saling pengertian dan saling menghargai. Sifat ini merupakan cerminan perilaku yang tidak boleh diremehkan. Dengan sikap saling pengertian dan saling menghargai juga dapat memupuk rasa persatuan dan menghindarkan perpecahan sehingga timbullah rasa kebersamaan. Bayangkan saja apabila para pendiri bangsa memiliki sifat yang keras kepala, pasti akan sulit untuk mencapai persatuan. Contohnya ada perbedaan pandangan antara golongan muda dengan Bung Karno, Bung Hatta dari golongan tua. Tetapi karena saling pengertian dan saling menghargai, maka kesepakatan dapat tercapai. Teks proklamasi diselesaikan dan kemerdekaan dapat diproklamasikan adalah bukti nyata sebuah kekompakan dan saling pengertian di antara para tokoh nasional.